wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvado Agesa, NIM 1933-2038, Prodi Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berupa tugas akhir semester dari mata kuliah Metode Penelitian Tari dengan dosen pembina Dr. Randa Nirosti M. Hum, PhD. Baiklah, judul proposal penelitian saya pada kali ini yaitu Perkembangan Tari Batobo di Negari Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Yang pertama yaitu latar belakang. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun yang tercantum dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sejak zaman nenek moyang pada zaman dahulu kala. Begitu juga dengan Batobo. Batobo adalah sebutan untuk kegiatan bergotong royong dalam mengerjakan sawah, ladang, dan sebagainya. Sifat gotong royong yang berkembang di daerah Piobang pada mulanya digerakkan oleh kebijakan nenek mama. Hakikatnya adalah membina anak menekan, guna mencapai persatuan dan kesatuan untuk kehidupan bersama di dalam masyarakat dan sekitarnya. Sistem pertanian masyarakat yang sudah melakukan pesta panen dikenal dengan istilah Batobo. Daerah Sumatera Barat merupakan kebudayaan atau kesenian yang berkembang dalam masyarakat, yang berkembang dengan masyarakatnya. Kesenian telah tumbuh pada zaman dahulu, sehingga pastinya sudah banyak sekali mengalami perubahan-perubahan. Pada materi ini, yang akan kita bahas yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Langsung saja, yang pertama yaitu batasan masalah. Yang pertama yaitu laporan penelitian ini diteliti di Desa Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini membahas tentang perkembangan tari Batobo dan apa hubungannya dalam kegiatan masyarakat daerah. Ketiga yaitu adanya perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab dari perubahan tari Batobo di daerah Piobang? Yang kedua, bagaimana dampak dari perubahan budaya Batobo dan penanggulangannya yang dilakukan masyarakat setempat? Yang ketiga itu tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kesenian Batobo yang masih ada di daerah Piobang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja penyebab dari perubahan budaya Batobo di era modernisasi di Desa Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, dan untuk mengetahui dampak dari perubahan budaya Batobo serta penanggulangannya. Yang keempat yaitu manfaat. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan yang telah saya sebutkan tadi, maka penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi kita semua, antara lain yaitu pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu secara teoritis penelitian bermanfaat untuk mengembangkan sosiologi, terutama kajian perubahan sosial pada kebudayaan masyarakat. Hal ini yang dapat digali dari penelitian adalah konsep-konsep kontekstual perubahan sosial. Yang kedua, manfaat penelitian yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kemanfaatan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten 50 Kota dalam pengembangan kebudayaan masyarakat agar tetap terjaga dan lestari. Masuk kepada kajian teoritis. Batobo. Batobo memiliki filosofi bahwa kegiatan yang berat akan mudah untuk diselesaikan bila dikerjakan secara bersama-sama. Kegiatan ini juga mengandung unsur kedisiplinan, karena tiap anggota Batobo harus menunggu jadwal pengerjaan sawahnya secara bergiliran. Dengan demikian akan lebih cepat selesai, lebih mudah, dan hasilnya dapat dinikmati secara bersama. Batobo didirikan dalam sebuah kelompok yang mempunyai seorang pemimpin untuk mengatur setiap pekerjaan anggota kelompok. Jadi Batobo itu memiliki filosofi bahwa kegiatan yang berat akan mudah
diselesaikan bila dikerjakan secara bersama-sama. Batobo banyak dilakukan di dalam sebuah pekerjaan pertanian, seperti bercocok tanam padi di lahan kebun. Batobo merupakan kesenian tradisi nagari yang sudah lama berdiri dan masih akan tetap dijaga dan dilestarikan. Setiap warga mempunyai lahan untuk diolah dan ditanami padi secara bergiliran. Warga yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam dapat diperbolehkan ikut di dalam kelompok Batobo. Warga tersebut bekerja dan akan diberi upah sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Usaha Batobo bersama memerlukan tim yang solid. Istilah Batobo hampir sama dengan istilah manajemen. Manajemen suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Batobo merupakan perkumpulan muda-mudi turun ke sawah atau ladang. Batobo juga merupakan salah satu tradisi budaya masa lampau yang ada di daerah Jawa. Batobo dilakukan ketika musim turun ke sawah atau ke ladang dengan menggunakan alat musik tradisi. Berikut saya juga melampirkan foto ketika adanya penelitian. Apa itu tradisi Batobo? Siapa yang melakukan Batobo? Pada awalnya, Batobo hanya dilakukan oleh kaum perempuan karena laki-laki tidak menetap di kampung sehingga urusan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada perempuan. Batobo yang anggotanya perempuan ini disebut Tobo Indo-Indo atau Tobo Ibu-Ibu atau sekumpulan ibu-ibu yang bergotong royong. Kemudian berkembang dengan adanya Tobo Bujang yang beranggotakan laki-laki, dan berkembang lagi dengan adanya Batobo Bujang Gadi, yaitu Tobo campuran yang anggotanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Bagaimana situasinya? Situasinya diiringi dengan bunyi-bunyian oleh kesenian tradisi, dan pada masa panen, hasil sawah dan ladang dinamakan acara penutupan Tobo, diadakan tradisi makan bersama dan doa. Acara Batobo juga diramaikan dengan malam kesenian seperti randai dan salon. Tadi sudah diberitahukan nilai filosofi yang ada dan berkembang di masyarakat sesuai dengan kesenian Batobo ini juga banyak. Salah satunya yaitu nilai tolong menolong yang tinggi, nilai kerjasama yang tinggi, dan nilai senasib sepenanggungan. Faktor penyebab perubahan sistem Batobo. Faktor penyebab perubahan sistem Batobo didedikasikan dengan dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang pertama itu faktor intern. Faktor internal adalah perubahan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Ada beberapa faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama itu keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat berpengaruh terhadap perubahan sistem sosial Batobo. Hal ini karena semakin kuatnya persaingan di dalam masyarakat membuat mereka berpacu untuk mencari kemudahan dalam pengerjaan ladang. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa diupahkannya pengerjaan ladang, maka ladang mereka akan cepat selesai. Yang kedua yaitu dorongan dalam diri masyarakat untuk berubah. Maksudnya di sini adalah adanya dorongan dan keinginan dalam diri masyarakat untuk berubah merupakan faktor yang penting karena apabila dalam diri masyarakat itu sendiri tidak ada keinginan untuk berubah, maka tidak akan pernah ada kemajuan dan perubahan dalam sistem sosial tersebut. Budaya yang dulu dianggap kuno tetap akan dipakai meskipun tidak sesuai dengan perkembangan zaman, hanya saja sebagian dari budaya tersebut yang berubah.
Yang ketiga yaitu penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen dapat mempengaruhi sistem sosial Batobo karena masyarakat yang heterogen dapat menyebabkan adanya percampuran kebudayaan sehingga merubah sistem sosial Batobo terdahulu. Masyarakat lebih menginginkan sistem sosial Batobo yang lebih praktis. Adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem sosial terdahulu yang dianggap merumitkan telah mendorong masyarakat untuk menemukan sistem sosial Botobo yang lebih praktis sehingga menghasilkan sebuah perubahan. Yang terakhir yaitu faktor internalnya yaitu pendidikan yang maju. Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap cara pandang, pola pikir seseorang terhadap sesuatu hal. Biasanya orang yang berpendidikan tinggi lebih bersikap rasional dan menyikapi suatu hal dengan mempertimbangkan baik buruknya. Penting atau tidaknya suatu hal itu untuk dilakukan. Beda halnya dengan orang yang berpendidikan rendah yang berpikir tradisional. Mereka cenderung melakukan sesuatu sesuai aturan-aturan yang berlaku secara turun-temurun yang mengikat mereka. Dengan demikian, tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sistem sosial bertubuh. Yang kedua yaitu faktor penyebab perubahan sistem bertubuh, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mendorong perubahan yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Seperti yang pertama itu kontak dengan budaya lain. Hubungan interaksi dengan suku lain atau pendatang baru membuat perubahan pada pola pikir masyarakat dengan adanya interaksi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bertukar pikiran dan mau membuka diri terhadap budaya asing, maka perubahan budaya akan terjadi. Begitu juga dengan sistem Batobo ini. Setelah mengenal budaya luar, tentu juga ingin mencoba menerapkannya. Pada saat bersamaan ini, sudah banyak pendatang yang menetap di lingkungan masyarakat seperti menguasai suatu daerah. Sedikit banyaknya, tentu saja daerah tersebut sudah juga menggunakan budaya-budaya yang ada di luar dari daerah tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternalnya pencampuran budaya. Maksudnya yaitu masyarakat yang terdiri dari kelompok sosial yang mempunyai latar belakang yang berbeda mempermudah terjadinya percampuran kebudayaan. Sehingga mendorong perubahan-perubahan sistem sosial Batobo di dalam masyarakat itu terjadi. Yang ketiga yaitu kontak dengan masyarakat lain. Adanya faktor kontak dengan budaya lain dapat melahirkan proses difusi. Difusi ini merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu lain. Dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, dari satu kelompok ke kelompok lain, dan hal ini mendorong terjadinya penemuan-penemuan baru yang dapat mendorong terjadinya perubahan sistem Batobo. Yaitu perubahan-perubahan budaya lama yang telah diterapkan pada sistem Batobo. Menurut Sujono Sukanto, ada beberapa hal yang mendorong perubahan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Sama halnya dengan tadi. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain, dan keinginan untuk maju. Yang keempat itu toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang. Yang kelima itu sistem lapisan masyarakat yang terbuka atau open stratification. Yang keenam yaitu penduduk yang heterogen. Yang ketujuh yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Yang kedelapan yaitu orientasi ke masa depan. Yang sembilan yaitu nilai-nilai meningkatkan taraf hidup. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan saya tentang metode penelitian perkembangan dan perubahan yang telah terjadi pada sistem Batobo di daerah Kupang ini yaitu Batobo itu didirikan dalam sebuah kelompok yang mempunyai seseorang ketua untuk mengatur jadwal kerja setiap anggota. Dahulu Batobo dilakukan secara sukarela dan saling menolong, tetapi sekarang Batobo lebih cenderung ke sistem upah. Dari situ dapat kita lihat bahwa adanya perubahan-perubahan sistem Batobo
yang dirasa oleh masyarakat sekarang lebih menguntungkan. Yang kedua itu manusia bercita-cita agar adanya perbedaan kedudukan atau status dan peranan atau role dalam masyarakat yang menempatkan individu-individu pada tempat-tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hak yang dimilikinya. Jadi Batobo merupakan suatu sistem kesenian yang sudah ada pada zaman dahulu yang mengalami perubahan-perubahan pada sistem Batobo tersebut di lingkungan masyarakat itu. Baiklah, ini adalah foto dokumentasi kegiatan Batobo yang dilakukan oleh masyarakat Piobang, Kabupaten Bogor Kota. Kegiatannya seperti melakukan kegiatan turun ke sawah atau ke ladang, menirukan gerakan aktivitas saat kita panen, pesta panen. Ada penarinya ibu-ibu, laki-laki dan remaja banyak. Baiklah. Penjelasan dari metode penelitian proposal saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.